Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk tetap berbahagia. Di sini bersama dengan saya, Eko Sudaryanto, akan membahas materi tentang pendirian bank dan badan hukum bank. Yuk langsung kita simak materinya. Pendirian bank. Bank pada umumnya dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama bank umum yang pendiriannya dikeluarkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Bank Indonesia. Dan yang kedua adalah bank perkreditan rakyat yang pendiriannya dapat dilakukan melalui izin Otoritas Jasa Keuangan. Bank umum dikelompokkan jadi tiga, yaitu yang pertama adalah bank umum konvensional, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992. Kemudian yang kedua adalah bank umum prinsip syariah, yang pendiriannya berdasarkan ketentuan pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dan yang ketiga adalah unit usaha syariah yang pendiriannya melalui peraturan BI Nomor 11/10 PBI tahun 2009. Dan Bank BPR atau Perkreditan Rakyat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah BPR umum yang pendiriannya melalui peraturan BI nomor 8/26/PBI tahun 2006. Bank BPR hanya dapat didirikan melalui izin usaha Direksi Bank Indonesia. Dan yang kedua, Bank BPR hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh warga negara Indonesia. Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh warga negara Indonesia dan pemerintah daerah. Dan yang kedua adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang pendiriannya melalui peraturan BI nomor 11/23/PBI tahun 2009. Persetujuan prinsip. Persetujuan prinsip adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank yang diajukan oleh calon pemilik bank kepada Bank Indonesia. Persetujuan prinsip meliputi dua hal. Yang pertama adalah rancangan akta pendirian yang terdiri 1. Nama dan tempat kedudukan. 2. Kegiatan usaha bank. 3. Permodalan. 4. Kepemilikan. 5. Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Dewan Komisaris dan anggota direksi. 6. Persyaratan bahwa pengangkatan Dewan Komisaris dan anggota direksi harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia. Yang kedua adalah data kepemilikan yang terdiri dari 1. Daftar calon pemegang saham berikut rincian penyertaan modal. Yang kedua, daftar calon Dewan Komisaris. Yang ketiga, rencana susunan struktur organisasi dan personalia. Yang keempat, rencana bisnis 3 tahun pertama yang terdiri dari 1. Studi kelayakan, dan 2. Rencana kegiatan usaha. Yang kelima, proyeksi neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas bulanan. Keenam, rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang. Yang ketujuh, pedoman manajemen risiko. Yang kedelapan, sistem dan prosedur kerja. Yang kesembilan, bukti setoran modal paling kurang 30% dari modal disetor.
10. Surat pernyataan penyertaan modal pemegang saham atau anggota. Dan 11. Daftar calon anggota. Izin usaha bank. Izin usaha bank ialah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan selesai dilakukan. Izin usaha bank terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah permohonan izin usaha yang terdiri dari 1. Akta pendirian, 2. Data kepemilikan, 3. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi, 4. Dokumen, 5. Bukti pelunasan modal disetor. Yang kedua, bukti kesiapan operasional yang terdiri dari 1. Daftar aktiva tetap dan inventaris, 2. Bukti kepemilikan, 3. Fotokopi gedung dan tata letak bangunan, 4. Contoh formulir atau warkat yang akan digunakan, 5. NPWP atau nomor pokok wajib pajak dan tanda daftar perusahaan, 6. Surat pernyataan dari pemegang saham atau anggota bahwa modal bukan dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan, 7. Surat pernyataan Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan, 8. Surat pernyataan anggota direksi tidak merangkap jabatan, 9. Surat pernyataan anggota komisaris tidak memiliki hubungan keluarga, 10. Surat pernyataan anggota direksi baik secara sendiri ataupun bersama tidak memiliki saham lebih dari 25% dari modal disetor. Asas perbankan di Indonesia. Asas perbankan di Indonesia mengikuti 4 asas. Yang pertama adalah asas demokrasi ekonomi atau Economic Democracy Principle, yaitu berdasarkan Undang-Undang Perbankan Pasal 2 bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi. Yang kedua, asas kepercayaan Fiduciary Principle, yaitu bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Yang ketiga, asas kerahasiaan, bahwa bank harus menjaga segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelasinan dunia bank wajib dirahasiakan. Yang keempat, asas kehati-hatian Prudential Principle, yaitu bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Rahasia bank. Rahasia perbankan di Indonesia menganut 2 teori. Yang pertama adalah teori mutlak, yaitu semua keterangan mengenai nasabah dan keuangan yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Yang kedua adalah teori relatif, yaitu semua keterangan mengenai nasabah dan keuangan yang tercatat di bank wajib dirahasiakan, kecuali bila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang. Rahasia bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka atau diungkapkan kepada pejabat yang berwenang. Berikutnya sumber dana bank. Sumber dana bank dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah dana yang berasal dari pihak pertama atau modal sendiri. Dana ini bersumber dari 1. Setoran pemegang saham, yaitu setoran dari pemilik modal. Yang kedua, cadangan bank. Cadangan bank adalah cadangan dari masa lalu. Yang ketiga, laba bank yang belum dibagi. Yang kedua, dana yang berasal dari pihak kedua,
atau lembaga lain. Dana ini bersumber dari 1. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia. 2. Pinjaman antar bank. 3. Pinjaman bank luar negeri. 4. Surat berharga dari pasar uang. Surat berharga dari pasar uang ini adalah bisa didapatkan melalui penerbitan surat berharga yang akan dijual ke pasar uang. Yang ketiga, dana dari pihak ketiga atau masyarakat. Dana ini diperoleh dari 1. Simpanan giro, yaitu dana yang disimpan dalam rekening giro dan dapat ditarik berkali-kali dalam sehari. Yang kedua, simpanan tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang disepakati sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dan si penabung. Yang ketiga, simpanan deposito. Simpanan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Bentuk badan hukum bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bentuk badan hukum bank dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah bank umum. Bentuk badan hukum bank umum dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu perseroan terbatas dan yang kedua adalah koperasi. Dan yang kedua adalah bank perkreditan rakyat. Badan hukum bank perkreditan rakyat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah perusahaan daerah, yang kedua koperasi, yang ketiga perseroan terbatas, dan yang keempat adalah bentuk lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Pembukaan kantor cabang bank. Pembukaan kantor cabang bank dapat dikelompokkan menjadi 4 kantor cabang. Yang pertama adalah kantor cabang bank umum dalam negeri. Syarat pembukaan kantor cabang bank umum dalam negeri adalah 1. Memperoleh izin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. 2. Berkas dokumen pengajuan sesuai. 3. Persetujuan permohonan paling lama 20 hari kerja. Dan yang keempat, pembukaan kantor cabang paling lambat 30 hari setelah izin OJK diterbitkan. Yang kedua, pembukaan kantor cabang bank umum luar negeri. Syaratnya, 1. Memperoleh izin dari OJK. 2. Memperoleh izin dari otoritas negara setempat. 3. Telah menjadi bank devisa paling kurang 24 bulan. Keempat, persetujuan permohonan paling lama 20 hari kerja. Yang ketiga, pembukaan kantor bank BPR. Syarat pembukaan kantor cabang BPR adalah yang pertama, dapat membuka kantor cabang pada wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusat. 2. Memperoleh izin dari OJK. Ketiga, dalam waktu 12 bulan harus tergolong dalam keadaan bank yang sehat. 4. Selama 3 bulan terakhir memiliki rasio KPMM minimal 10%.
Yang ketiga, pembukaan kantor cabang BPR. Syaratnya, yang pertama, dapat membuka kantor cabang pada wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusat. Yang kedua, memperoleh izin dari OJK. Yang ketiga, dalam waktu 12 bulan harus tergolong dalam keadaan bank yang sehat. Yang keempat, selama 3 bulan terakhir memiliki rasio KPMM minimal 10%. Yang kelima, memiliki teknologi informasi memadai. Dan yang keempat, kantor badan usaha syariah dan unit usaha syariah. Yang pertama, pembukaan kantor cabang luar negeri dengan syarat 1. Memperoleh izin dari OJK. 2. Memperoleh izin dari otoritas negara setempat. Yang ketiga, telah menjadi bank devisa paling kurang 24 bulan. Yang keempat, persetujuan permohonan paling lama 20 hari. Yang kedua, kantor layanan syariah. Kerjasama badan usaha syariah dengan bank umum dapat dilakukan dengan membuka LSP atau mempergunakan kegiatan konsultasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah bank umum yang memiliki hubungan kepemilikan dengan bank. Dan yang kedua adalah bank umum tidak memiliki unit usaha syariah dan telah memiliki izin dari OJK untuk melaksanakan keagenan dan kerjasama sesuai ketentuan. Demikian materi tentang pendirian bank dan badan hukum bank. Semoga dapat bermanfaat. Dan saya akhiri sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.